Hujan lebat yang mengguyur wilayah ibu kota Jakarta Minggu siang mengakibatkan 12 RT dan 4 RW di Jalan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Warga terpaksa harus menerobos banjir untuk melakukan aktivitas di luar ruangan. Menurut warga di sekitar, banjir ini merupakan yang berbeda dari biasanya karena setiba turun hujan, air langsung menggenang dengan cepat. Arus lalu lintas di kawasan tersebut, banjir juga berdampak pada terganggunya aktivitas warga di sekitar lokasi. Hai guys, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Ageni Septiarahma, kemudian ada rekan saya Emily Vitasya Allah, Tiffany Audrey Josefa Bulan, Laili Nur Hafifah, Rika Ramani Yasari, dan Sakia Juni Ardian. Kami di sini akan menjelaskan tentang analisis deret waktu ketinggian air saat banjir berdasarkan curah hujan di Jakarta dengan metode forecasting beserta korelasinya. Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan terhadap bencana alam. Bencana alam tersebut dapat menimbulkan kerusakan dan dampak negatif bagi masyarakat. Salah satunya adalah banjir. Faktor yang cukup mempengaruhi terjadinya banjir adalah curah hujan yang sangat tinggi. Wah, hujannya deras sekali. BMKG menyatakan bahwa curah hujan harian di Jakarta menjadi curah hujan tertinggi selama periode 2019 hingga 2020. Curah hujan bersifat tidak menentu dan bisa kapan saja menyebabkan banjir. Oleh karena itu, perlu adanya prediksi mengenai intensitas curah hujan beserta korelasinya dengan ketinggian air banjir yang akan terjadi. Prediksi ini dilakukan sebagai langkah awal dalam menanggulangi banjir di Jakarta. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, identifikasi masalah yang akan diselesaikan adalah melakukan prediksi ketinggian air banjir di Jakarta dan hubungan atau korelasinya dengan tingkat curah hujan beberapa periode ke depan. Nah, data yang digunakan adalah data ketinggian air banjir dan curah hujan Jakarta pada tahun 2019 dan 2020. Untuk tahap yang pertama yaitu identifikasi model. Data akan dimodelkan menggunakan time series AR atau autoregressive dan MA atau moving average. Setelah pengidentifikasian model, kita akan melanjutkan dengan time series plot yang penyelesaiannya menggunakan alat bantu RStudio dan Microsoft Excel. Lalu setelah didapatkan bentuk time series-nya, data akan kita lanjutkan dengan uji stasionaritas. Nah, pengujian ini terbagi menjadi dua, yaitu ada uji stasioner terhadap rataan dan ada pula uji stasioner terhadap varian. Nah, untuk pengujian terhadap varian sendiri itu menggunakan transformasi Pogchop, sedangkan dalam rataan kita menggunakan uji augmentasi decay Fuller atau ADF test. Nah, setelah diperoleh data sampel yang stasioner dalam rataan dan varian, selanjutnya adalah melakukan dan menentukan orde arima yang sesuai berdasarkan plot ACF dan PACF. Nah, dari data ketinggian air banjir ini didapatkan bahwa model yang ada pada ACF dan PACF yaitu ARI 12, ARI 22, ARI 82, IMA 21, model ARIMA 121, model ARIMA 221, dan ARIMA 821, yang dimana model-model ini nantinya akan dilanjutkan ke uji selanjutnya, yaitu uji estimasi parameter. Selanjutnya, estimasi parameter. Estimasi parameter merupakan salah satu tahapan penting dalam pemodelan deret waktu. Estimasi parameter dilakukan setelah dugaan model pada tahap identifikasi telah diperoleh. Ada beberapa metode dalam melakukan estimasi parameter, yaitu metode moment, least square, dan maximum likelihood. Pada pembahasan kali ini, pendekatan estimasi menggunakan bantuan RStudio yang dapat diaplikasikan, yaitu conditional sum square. Langkah-langkah penyelesaiannya, pertama lakukan estimasi berdasarkan hasil dugaan model tahap identifikasi, yaitu ARI 12, ARI 22,
ARI 82, IMA 21, ARIMA 121, ARIMA 221, ARIMA 821 yang didapatkan hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya, setelah melakukan estimasi, selanjutnya pengujian signifikansi untuk menentukan model yang akan digunakan pada tahap selanjutnya. Install package LAMP test, kemudian panggil package LAMP test. Berdasarkan hasil luaran ARI 12, ARI 22, ARI 82, IMA 21, ARIMA 121, ARIMA 821, signifikansi parameter. Maka, model tersebut yang akan dilanjutkan pada tahap diagnosa model memberikan hasil signifikansi parameter. Maka, model yang akan dilanjutkan pada tahap diagnosa model pada permasalahan 1 adalah ARI 12, ARI 22, ARI 82, IMA 21, ARIMA 121, dan ARIMA 821. Tahapan selanjutnya yaitu diagnosa model. Diagnosa model adalah tahapan pemodelan deret waktu yang dilakukan setelah estimasi parameter. Diagnosa model dilakukan untuk mengetahui apakah model yang telah kita pilih sudah baik serta efisien untuk digunakan. Adapun langkah-langkah dalam penyelesaiannya, yang pertama, setelah didapatkan model yang baik, selanjutnya definisikan residual 6 model yang telah dipilih sebelumnya. Selanjutnya, plotkan residual 6 model tersebut. Kemudian, tentukanlah ACF residual 6 model tersebut. Diperoleh bahwa tidak ada log yang cut off. Selanjutnya, uji normalitas residual 6 model tersebut. Salah satu uji yang digunakan yaitu Shapiro-Wilk. Dapat disimpulkan bahwa H0 gagal ditolak karena p-value-nya lebih besar dari alfanya yang hanya bernilai 5%. Diperoleh kesimpulan bahwa residual telah menyebar secara normal pada model ARI 12, ARI 22, dan IMA 21. Selanjutnya, pengujian Lee-Jung box test. Diperoleh kesimpulan kecukupan model terpenuhi, residual untuk log 1, 2, dan 3. Karena ARI 12, ARI 22, IMA 21 menjadi kandidat yang seimbang pada diagnosa model. Terakhir, akan dipilih berdasarkan ukuran keakuratan model berdasarkan mean absolute percentage error atau MAPE. Dari hasil yang diperoleh, model yang terbaik atau map yang terkecil, permasalahan satu yang akan digunakan pada tahap selanjutnya yaitu IMA 21. Forecasting menjadi tahap terakhir dalam pemodelan deret waktu. Pada forecasting ini akan didapat hasil prediksi untuk beberapa tahun ke depan berdasar model terbaik yang didapatkan pada tahapan sebelumnya. Ada beberapa langkah forecasting, yaitu yang pertama, install dan aktifkan package forecast. Kedua, masukkan perintah dan jalankan perintah. Ketiga, bandingkan antara data asli dengan data prediksi. Dan yang keempat, susun time series plot data asli dan data hasil prediksi guna membandingkan sebaran data. Nah, teman-teman bisa lihat grafik di atas ini. Dari grafik tersebut, didapatkan hasil prediksi yang bergaris merah bergerak menurun. Artinya, ketinggian air banjir di Jakarta akan menurun untuk beberapa periode ke depan. Dan hal ini seiring dengan curah hujan di Jakarta yang juga menurun. Setelah didapat hasil prediksi dan pemodelan pada tahap forecasting, selanjutnya akan dilakukan analisis regresi linear sederhana untuk mencari korelasi antara ketinggian air banjir dengan curah hujan di Jakarta dengan menggunakan metode korelasi Pearson. Setelah dilakukan analisis, didapat nilai koefisien korelasi sebesar 0,5912774. Berdasar tabel klasifikasi besar hubungan, didapat bahwa ketinggian air banjir dengan curah hujan di Jakarta memiliki tingkat korelasi sedang. Hasil koefisien korelasi yang positif menandakan adanya hubungan yang searah antara tingginya air banjir
dengan curah hujan di Jakarta. Jadi kesimpulannya, ketinggian air banjir Jakarta dapat dimodelkan menggunakan time series autoregressive dan moving average. Melalui beberapa uji, didapatkan model yang terbaik adalah IMA21. Ditinjau dari hasil forecasting dan nilai korelasi, dapat disimpulkan bahwa dalam beberapa periode ke depan, ketinggian air banjir di Jakarta akan mengalami penurunan. Hal ini searah dengan curah hujan Jakarta yang juga mengalami penurunan. Hal tersebut dapat menjadi langkah awal dalam mengantisipasi bencana banjir di Jakarta.